apa? Ini tips-tips buat geng kreatif semuanya. Mungkin yang mau jadi news anchor di sini karena banyak banget yang nanya. Dan ini pertanyaannya agak sensitif sebenarnya. Ini ada dari Gani.alfalak. Kalau boleh tahu gajinya berapa sih jadi news anchor kok? Kak Robert, ini nggak terasa loh, kita udah ngobrol 1 jam. Yes. Udah 1 jam. Nah, tapi sebelum selesai aku pengen ngajak bermain dulu. Jadi kan kalau Kak Robert kan biasanya di acara perspektif, Kak Robert ada pertanyaan jawab cepat tuh. Yes. Nah, biasanya Kak Robert yang nanya. Sekarang ini kayaknya nggak ada di list yang pertanyaan lokasi deh lah. Ini surprise. Iya, kayaknya ini nggak ada di pertanyaan lokasi deh tadi. Iya. Oke, jadi ini pertanyaannya nggak banyak kok, nggak kayak waktu Kak Robert sama Kanava Urba, nggak susah, ya kan? Jadi ini hanya 10 pertanyaan, jadi tidak sampai 30, kita 10 pertanyaan. Oke. Dan jawab cepat ya. Yes, kalau gue bisa jawab, gue jawab. Oke, udah siap? Udah. Oke. Jawab cepat, YouTube atau Instagram? YouTube. Jawab cepat, Ronaldo atau Messi? Messi. Oke. Oh, ini yang timnya Ronaldo nih pada wow gitu. Oke, lanjut. Jawab cepat. Gendut tapi ganteng atau kurus tapi jelek? Kurus tapi jelek. agak lama nih jawabnya. Iya, mendingan kurus tapi jelek. Mendingan kurus tapi jelek. Iya. Mendingan jelek tapi kurus. Iya. Oke, berarti soalnya kan ini ya, karena Kak Robert mau suka pola hidup sehat ya? Iya, biar ya enak aja punya badan enteng. Oke, sip. Oke, next berikutnya, lagu dangdut atau lagu pop? Gue nggak suka dua-duanya loh. Oh, pilih salah satu dong. Pilih salah satu. Dangdut atau pop? Yes. Dangdutnya dangdut siapa dulu nih? Aduh, agak dangdutnya siapa ya? Inul. Atau pop, atau ya kita pilih dangdut ya. Dangdutnya Inul atau dangdutnya Rhoma Irama? Rhoma Irama. Hai, begadang jangan begadang. Iya, begadang jangan begadang. Oke, next, pilih kucing atau anjing? Anjing. Oke. Makanan pedas atau makanan manis? Makanan manis. Oke. Suka minum kopi atau minum teh? Minum kopi. Oh, oke. Oke, jalan-jalan ke pantai atau ke gunung? Pantai. Oke, nanti ini ya ketemuan di Bali ya, geng. Iya. setelah masa pandemi corona ini. Iya sih, gue kangen banget sama Bali asli. Iya. Oke, next ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Pilih BTS atau Blackpink? Gue gak denger lagu Korea sama sekali. Oh, gak denger sama sekali? Iya, dan dua-duanya tuh punya fans base yang kuat kan. Jadi gue gak pernah denger lagu BTS sama sekali, dan gue gak pernah denger lagu Blackpink sama sekali. Oh, jadi gimana dong? Ini menarik loh. Dan gue bahkan menemukan Crash Landing on You tuh tidak menarik. Maaf ya yang suka. Oh, berarti gak suka nonton drakor? Gak sama sekali. Gue cuma nonton Crash Landing on You. Terus menurut gue kayak, ini apaan sih? Jatuh dari pohon aja bisa 5 menit kayak. Kagetnya gitu kayak. Lu nonton gak? Lah. Oh, aku belum nonton juga. Oh, belum nonton ya? Iya kan? Jadi belum. ada satu adegan di mana Kapten Ri nemuin si cewek lagi di atas pohon, terus yang kayak, terus bawahnya kayak, terus bawahnya, ini bisa 5 menit sendiri kayak. Gue gak bisa nonton begini. Asli gue gak bisa. Itu kayak ini dong, kayak sinetron kita dong. Deng gitu, 5 menit. Iya, kayak gitu kayak kaget dulu. Terus udah gitu ada satu adegan diulang lagi. Terus kayak ini ngapain diulang-ulang? Ya gitulah kayak ya gue bukan penonton menye sih intinya. Jadi gue nggak bisa nonton. Oke, berarti tadi pertanyaan tadi tidak bisa terjawab ya, BTS atau Blackpink, nggak ngerti. Karena gue nggak pernah denger dua-duanya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Yes.
Mau mending nyanyi atau joget TikTok? Joget TikTok. Suara gue terlalu indah untuk dinyanyikan. Gue takut yang lain pada minder. Oke, berarti joget TikTok ya? Iya. Ah, Oke, berarti sudah terjawab semuanya. oke. Gampang kan? Iya, untung lo gak suruh gue joget TikTok. Oke. Gitu. Oh mau di challenge joget TikTok? Gak, jangan. Jangan-jangan gue gak bisa. Oke, BTW aku suka ngeliatin video TikToknya di Instagram, bagus-bagus sama krunya Oh, Metro TV atau pokoknya menghibur banget ya. oh, thank you. Dan Thank you itu so unik. much. Itu konsep TikTok Thank yang you. tidak biasa. Biasanya kan kalau joget TikTok kan cuman gaya-gaya aja gitu kan. Tapi kalau Iya. Kak lihat Robert di Metro TV itu joget Mm-mm. TikToknya tuh asik gitu loh. Wah, Sama apa bohong. tuh? Bener. Oh ini banyak yang Thank challenge you. sih. Joget sekarang, joget sekarang. Kok ini gak kelihatan di komen-komen gue ya? Oh masa sih? Ada, Iya, iya. Gak ada komen-komen gue kayak ada. ketutup gitu, jadi gue gak baca. Pasti kau Oh, bohong deh. oke. Gak ada yang news. Ada beneran. Ini ya, Ah, ya. geng kreatif pasti ngeliatin nih, pasti ada kok. Oke, nah Hmm. tadi udah main, udah seru. Tadi banyak juga yang nanya, Hmm. gimana, boleh nggak Kak Robert kasih tips-tipsnya eh, untuk menjadi seorang news anchor itu seperti apa? Ini tips-tips buat geng kreatif semuanya. Mungkin yang mau jadi news anchor di Hmm. sini karena banyak banget yang nanya dan ini pertanyaannya agak sensitif sebenarnya. Ini ada dari Hmm. Gani.alfalak. Kalau boleh tahu gajinya berapa sih jadi news anchor kok? Aduh. Oke, itu mau gue jawab. Ya terserah. Mau dijawab boleh, monggo Hmm. silahkan. Oke, jadi yang mana dulu ya? Yang jadi news anchor ya gimana caranya ya? Kalau Yes, menurut tips-tipsnya. gua, ya apa? Kalau yang pertama adalah kita tanya dulu ke diri kita sendiri, apakah kalian bisa hidup tanpa libur, libur nasional kalian Hmm, nggak libur? Apakah kalian oke. bisa hidup dengan jam pekerjaan yang fleksibel, jadi nggak bisa 9 ke Ya. 5, 9 ke 5. Terus yang ketiga, apakah kalian peduli? Peduli tuh peduli dengan komunitas, dengan masyarakat, Mhm. nggak ada yang salah dengan jawaban nggak peduli apa segala macam, nggak ada yang salah karena hidup orang kan beda-beda. Mhm. Tapi kalau kalian Ya. peduli dan kalian punya fire, apa Mhm. ya, api dalam hati yang ingin disuarakan gitu ya, ingin mewakili mereka-mereka, dan kalian mau hidup tanpa libur nasional, jadi yang berarti agenda-agenda sosial kayak pulang kampung, pergi Mhm. liburan itu sangat tentatif, belum tentu bisa Ya. gitu kan, tergantung Mhm. apakah bisa. Terus apakah kalian juga mau kerja yang fleksibel, yang setiap hari nggak Mhm. ngurusin hal yang sama, setiap hari bisa ngurusin A, B, C, D. Kalau cuma jawabannya iya, berarti kalian bisa jadi news anchor. Itu yang paling penting menurut saya, punya mindset yang benar dalam pekerjaan. Karena pekerjaan ini tuh Ya. bukan hanya sekedar tampang, cantik, ganteng, asik, keren, Mhm. baca lancar, baca nggak belibet, terus bisa nyicer orang. Karena menurut saya Mhm. um, menjadi seorang pewawancara tuh style beda-beda. Nggak hanya nyicer orang, nggak hanya kayak skak orang, skakmat orang, which is itu juga Mhm. seru dan juga sometimes penting. Tapi ini lebih dari itu semua. Apakah kalian peduli? Apakah kalian bisa hidup di dunia ini? Apakah kalian punya panggilan Mhm. sebagai seorang news anchor atau seorang jurnalis atau seorang wartawan? Kalau udah iya, sisanya skill yang bisa dilatih. Ngomong bisa dilatih. Suara saya dulu juga. Makanya saya tuh kayak bingung juga ya, yang tadi saya bilang, saya tuh nggak merasa diri saya, ini bukannya merendah untuk meroket ya, tapi beneran. Mhm. Saya tuh nggak merasa kalau saya tuh punya kriteria untuk tampil di TV, karena Mhm. saya tuh juga nggak betah gitu, ngaca itu saya nggak betah, karena ya Oke. gitulah, kita kan adalah hakim paling sadis ya untuk diri sendiri ya, juri, Ya. we are the worst critics untuk Mhm. diri sendiri kan. Saya juga nggak Mhm. nggak apa namanya, nggak merasa kalau misalnya kriteria ganteng dan cantik itu adalah kriteria utama gitu kan, karena saya juga nggak merasa seperti Ya. itu. Tapi kalau misalnya kita punya mindset yang benar dalam pekerjaan, sisanya skill, ngomong bisa dilatih. Suara saya dulu nggak seperti ini, suara saya Mhm. dilatih sama guru vokal, orang yang sangat berjasa juga untuk hidup saya, namanya Pak Popepius. Terus Wow. saya juga skill interview saya juga nggak pernah nanya-nanya orang, tapi dengan berjalannya waktu kita semakin tahu, oh gini cara nanya yang baik, dengarkan orang apa Mhm. segala macam, itu bisa dilatih juga.
Terus pengetahuan sosial, pengetahuan umum juga bisa dibaca. Baca koran tiap hari sebulan juga pasti pengetahuan kita bagus, banyak. Sisanya adalah Mhm. skill sih menurut saya. Jadi apakah kita punya panggilan di Wow. dunia ini? Kalau punya panggilan, mau jadi content creator, mau jadi Mhm. news anchor, mau jadi penulis, mau jadi apa? I think Mhm. kita bisa jalani dengan happy kan. Yang penting kan kerja tuh happy nggak sih? Yes, betul. Yang Enjoy penting ya. kerja happy, enjoy. Nah, Mhm. kemudian pertanyaan keempat adalah apakah kalian Eh, apa tuh? bisa Pertanyaan keempat apa tuh? kerja, ya, misalnya tanya ke diri sendiri ya, bisa kerja dengan Mhm. mungkin gaji yang tidak sebesar industri lain janjikan. Kalau kalau mau ngomongin gaji, misalnya, saya agak nggak etis ya kalau misalnya ngomongin gaji, karena menurut saya Mhm. gaji setiap perusahaan tuh beda-beda. Apalagi Iya. di tengah masa pandemi gini, pasti ada banyak penyesuaian. Mhm. Tapi yang bisa saya katakan adalah gaji di dunia media itu tidak sebesar industri-industri yang perputaran uangnya besar. Misalnya kayak Iya. industri maybe mining, tambang, Mhm. industri apa lagi ya, minyak, apa segala macam. Gaji di Mhm. media itu relatif tidak sebesar gaji-gaji di sana. Oke. Ya, itu. Oke. Oke, berarti kita nggak perlu ngomongin tentang exactly-nya berapa, cuman dari Hmm. Karobat udah bilang bahwa kalian sanggup nggak itu ya, berarti gajinya itu tidak tidak besar seperti yang tadi udah Karobat sampaikan. Kalau orang kerja di media tuh rata-rata tuh nggak ada nyari gaji sih, kalau menurut saya. Hmm, Karena misalnya dedikasi berapa tahun iya. ya. Misalnya kalau di bank itu mungkin bisa jadi kepala cabang, mungkin bisa jadi apa, Mm-mm. jadi apa. Nah, sedangkan di media saya kan news anchor aja udah berapa tahun? Saya udah 1, 2, 3, 4, 5. News anchor itu saya baru siaran siaran di studio 8 Mhm. tahun. Berarti 8 tahun ya saya title saya sama kan, news anchor gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, sekarang punya program. Ya juga hampir-hampir sama kan. Tapi pada saat 8 tahun Mhm. kalau kita bandingkan dengan hierarki di tempat lain, ada yang bisa jadi country head, ada yang bisa jadi Mhm. manager, director, apa segala macam. Which is kalau di media kan nggak seperti itu, hierarkinya berbeda. Mhm. Mhm. Iya, 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 iya. Ya, dan itu juga Wow. berbeda pada gaji dan insentif dan hal yang Mhm. lain. Jadi ya, Mhm. tapi kalau bekerja dengan hati, punya panggilan, I think dimanapun juga Mhm. kalian punya uang banyak, tentu kalian bahagia. Iya. Mm-mm. Wih, ada terakhir dong, itu gitu. Itu, Kayak ini dong, kayak kayak apa? Kayak apa sih ngomongnya motivator. Ada terakhir ada itu. Aduh, sorry ya, Jayus. motivator. Ada. Saya nggak pernah dengerin motivator juga. Aduh, sorry ya. Eh, Nah, ini eh, banyak yang bilang hmm. thank you insight-nya, Kak Robert. Banyak yang Thank you. di komen, oke, get it kok, gitu. Thank you so Kayaknya much. dia Terima nangkep nih. kasih. Bener, ada yang nangkep omonganku tadi itu kayak Mario Teguh tadi itu. Itu, gitu. Oh, Sorry ya, itu. Jayus Nggak banget. apa-apa. Nggak, it's okay. Oke, nah sebelum Hmm, ini selesai, minta ya. ini dong pesan-pesan penutup dari Hmm, Kak Robert untuk teman-teman hmm, Gang Kreatif, untuk hmm. teman-teman semua yang lagi nonton sekarang. Jadi, ya. Sekarang kita lagi di masa pandemi seperti ini. Dari Kak Ya. Robert ada pesan-pesan apa? Dan Hmm, pesan ini supaya selalu menginspirasi anak-anak muda kreatif dan hmm. empower mereka untuk berbuat lebih. Oke. Jadi pesan gue adalah di setiap masalah tuh pasti ada kesempatan, di setiap problem pasti ada opportunity, termasuk juga saat seperti sekarang. Di setiap kita Mhm. sedang diuji oleh masa pandemi ini, pasti kita akan kita akan menemukan potensi yang selama ini mungkin kurang kita asah, kita akan menemukan suatu karakter dalam tubuh kita yang mungkin selama ini kita agak menutup mata. Misalnya kalau zaman sekarang, Mhm. gue tuh jadi berasa misalnya di gue ya, di zaman pandemi itu tuh gue merasa dilatih mentalnya pada saat kita harus terikat, tapi bagaimana kita Mhm. kreatif, kita melatih kreativitas, tapi kita juga harus melatih mental keuangan, gimana pada saat Mhm. kita keuangannya terbatas, tapi kita juga bisa mengelola dengan Betul. baik, kita juga bisa melatih kesehatan. Selama ini ternyata kita tuh jorok hidupnya, kalau gue. Kita tuh termasuk yang Mhm. jorok ya. Sekarang tuh kita mesti rajin cuci tangan, kemudian rajin Mhm. bersih, pakai masker, batuk juga punya etika, pilek punya etika, sakit Iya. punya etika. Menurut gue itu hal yang baik Mhm. ya, yang bisa kita dapatkan dari Mhm. pandemi. Karena pada saat pandemi ini selesai, di dunia ini kan Iya. lahir semuanya menurut gue para pemenang yang berhasil melewati tes berat ini dalam kehidupan manusia. Yang berarti level kompetisi akan semakin tinggi.
level kompetisi apapun, keuangan, level kompetisi bisnis, karena bisnis-bisnis yang tidak kuat cash flow-nya, itu pasti kan sekarang akan memikirkan untuk gulung tikar, untuk nggak bisa punya duit lagi pada saat mereka operasi. Dan juga level-level mental, menurut gue. Kalau pada saat mental kita udah biasa di masa terberat seperti ini, mental kita mau ngadepin hal lain yang tidak seberat ini, bisa. Jadi gimana caranya mengisi pikiran dengan positif sih, menurutku itu penting banget, karena tidak hanya kesehatan jiwa ya sekarang ini yang dites, tapi menurut gue kesehatan mental dan kesehatan ekonomi itu sangat-sangat dites banget. Makanya gue senang banget teman-teman gue tuh banyak banget ya. Gue senang banget, tau gak lah, nggak apa, gue tuh senang banget ya pada saat orang buka apa namanya dompet kemanusiaan, orang buka crowdfunding, orang buka donasi, itu please kasih tahu gue akan bantu post ya selama kemudian terpercaya ya, misalnya disalurkan ke rekening rumah sakit, disalurkan ke rekening mana, misalkan, atau orang yang bisa gue percaya. Karena gue tuh melihat kayak faith in humanity, gue tuh seger gitu loh, kayak oh ternyata Indonesia tuh penuh dengan orang baik ya. Lu bayangin deh, orang ini buka dompet donasi kekumpul sekian, orang ini buka dompet donasi kekumpul sekian. Terus gue merasa kayak wow, Indonesia tuh banyak orang baik ya. Iya, dan jadi kemarin itu yang Didi Kempot juga ini ya, dari konser di rumah aja dia bisa ngumpulin 7 miliar. Iya, legacy Mas Didi itu luar biasa. Makanya kan, tapi itu sad boy, sad girl sama Sobat Amir kan baik-baik semua kan. Jadi yang kayak, dan di luar dari Sobat Amir dan juga sad boys. Iya, termasuk lu juga Sobat Amir itu pada baik-baik semua kan. Dan kalau ngeliat hal yang baik seperti itu, terus gue merasa kayak, wah apa sih kita nggak bisa lakukan kalau kita bersama-sama gitu. Iya, jadi menurut gue ini akan berakhir, nggak mungkin pandemi ini akan terjadi seumur hidup kita. Gue yakin pasti berakhir, tapi masalahnya kan kapan. Tapi pada saat berakhir itu, pertanyaan besar adalah, what are we gonna do? Are we gonna be better? Are we gonna be stronger? Atau kita lebih buruk, atau kita lebih jelek? Nah itu semua ditentukan dari gimana kita memproses dan juga mengelola stres, kesehatan, mental, keuangan di saat-saat seperti ini. Wow, keren. Ini teman-teman di komen juga pada bilang, wow, ini the next, ini ada bilang dari Weni Herianti, ini adalah news anchor pemersatu bangsa. Wow. Enggak lah. Ada Ruben Adi, the next influencer. Ada lagi. Anjir, ada news anchor favoritku, Koko Robert, penyiar idolaku. Wow. Thank you so much. Thank you buat supportnya. Thank you so much dari Kak Robert buat kita udah ngobrol lebih dari 1 jam. Ya asli, padahal janji cuma setengah jam doang. Iya. Ini saking serunya obrolan hari ini, dan semoga teman-teman geng kreatif di rumah bisa mendapatkan informasi yang baik hari ini dari sharing bersama Kak Robert, kemudian dapat ilmu yang banyak, dan teman-teman yang mau jadi news anchor juga dari tadi Kak Robert juga sudah sampaikan banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk terus menginspirasi semua orang gitu ya Kak Robert ya. Yes. Kira-kira seperti itu dari 1 jam 15 menit kita. Yes. Oke. Nah ini teman-teman udah pada buka puasa, kita ucapin selamat buka puasa dulu. Iya, selamat berbuka puasa. Semoga puasanya lancar, jaga kesehatan. Saat buka puasa, makanan nutrisi yang banyak, yang baik. Dan juga jaga stres. Jangan sampai terlalu kepikiran, karena ini kan semua berakhir. Hey, oke. Thank you so much, Kak Robert. Thank you so much. Terima kasih lah. Ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Will do. Thank you. Oke. Thank you lah. Bye-bye. Bye semua. Thank you udah join. Thank you udah kasih saran, komen, kritik, apapun. Jangan lupa subscribe. Oh iya, jangan lupa subscribe YouTube channel dan follow Instagramnya. Iya, kalau mau. Oke, kalau Instagram Robert Bet, kalau YouTube Robert Haryanto. Yes, betul. Oke. Sip. Oke. Thank you so much. Bye-bye. Bye semua. Terima kasih.